Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku saya yang saleh dan salehah. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita belajar, seperti biasanya kita awali dulu dengan berdoa. Semoga Allah senantiasa merahmati pembelajaran kita, memberikan kalian ilmu yang bermanfaat nantinya, baik untuk kehidupan dunia kalian ataupun tentu kita berharap walaupun materinya adalah pelajaran bahasa Indonesia, ilmu itu akan bermanfaat untuk kepentingan ukhrawi kita atau akhirat kita. Baik, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillah. Baik, anak-anak. Jadi setelah kita berdoa tadi, kemudian hati kita tenang dan siap menerima pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pak Guru absen ya, seperti biasa. Jadi sambil di absen, sambil bersiap untuk menerima pertanyaan. Pak Guru kan sudah pesan ya, bahwa kalian harus belajar terlebih dahulu di rumah sebelum bertemu dengan guru bahasa Indonesia yang satu ini. Baik, Ana Altafun Nisa, hadir ya. Oke, Ana, kamu tahu nggak apa itu cerita atau apa sih yang kamu tahu tentang cerita? Silakan. Baik. Azam. Mana Azam? Zam? Oh iya. Zam. Apa Zam? Apa yang kamu tahu tentang cerita Zam? Ya? Oke, good. Furqan. Aina Furqan? Ya, silakan Furqan. Kenapa? Sama dengan azam? Samanya itu seperti apa? Coba. Enggak, harus dibahasakan, silakan. Iya, walaupun sama, silakan dibahasakan. Oke. Terus minimal seperti itu. Harus berani berpendapat. Ya. Jangan sama Pak dengan sebelah. Kalau sama itu mudah sekali. Tapi samanya seperti apa harus diungkapkan. Aisyah? Aisyah? Oh iya. Ini saya baru kenal ya, Aisyah, murid baru. Apa Aisyah? Cerita yang kamu tahu? Kisah? Oh. Oke, boleh ya. Jawab pendek pun boleh ya. Yang penting kalian berani berpendapat, itu sudah luar biasa. Fahri. Oh, sakit. Maria. Aina Maria? Ya, Maria. Apa yang kamu tahu tentang cerita Maria? Oh, ya. Oke, gitu. Ya, bagus. Berarti kalian sudah punya gambaran lah ya tentang apa sih cerita itu. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi nanti pembelajaran kita bahasa Indonesia ini akan mengarah ke situ. Bahwa nanti Pak Guru berharap dengan kita belajar model discovery, dengan ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada kerja kelompoknya gitu ya. Bahwa kalian nantinya akan bisa atau menguasai unsur-unsur yang harus diketahui tentang cerita fantasi. Tapi khusus nanti cerita fantasi ya. Kalau tadi kan cerita yang kalian tahu saja. Selain itu, Pak Guru juga nanti berharap bahwa melalui pembelajaran ini kalian akan mampu menemukan unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita fantasi ketika Pak Guru meminta kalian mencarinya dalam sebuah cerita. Dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa kita selesaikan. Namun Pak Guru sangat berharap bahwa kalian tetap belajar terlebih dahulu di rumah supaya diskusi seperti tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Pertanyaan Pak Guru, ini karena ini pertemuan pertama kita ya. Jadi Pak Guru masih tidak memberikan punishment. Nah, kalau bahasa dulunya hukuman nih. Jadi nanti Pak Guru akan hukum nih siapa yang tidak bisa menjawab. Itu artinya kalian belum siap belajar ya. Jadi harus siap belajar. Baik. Jadi nanti model pembelajaran kita itu akan ada diskusi kelompok ya. Pak Guru minta kalian berkelompok. Kemudian kita akan menganalisis sebuah cerita untuk hari ini.
kita baca-baca cerita saja. Mudah-mudahan ceritanya menyenangkan, gitu ya. Baik, dan ada pun penilaian. Adapun penilaiannya nanti ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah kalian bersedia nggak jawab pertanyaan Pak Guru? Tadi sudah Pak Guru tanda ini. Siapa yang menjawab, baik itu menjawab seadanya maupun menjawab dengan benar. Gitu ya. Kalau menjawab seadanya mungkin hanya terlintas, tapi kalau menjawab dengan benar pasti Pak Guru yakin oh dia sudah belajar pada sebelum pertemuan dengan Pak Guru. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu Pak Guru nilai. Yang pertama adalah sikap atau bagaimana kalian berinteraksi dengan Pak Guru, dengan teman kalian. Kemudian nanti pengetahuan tentunya ya. Bisa tidak kalian menyimpulkan materi dan sebagainya. Dan yang terakhir nanti ada aspek keterampilan yang Pak Guru perlu nilai ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, jadi kita bagi saja kelompoknya. Pak Guru bagi berdasarkan nomor absen ya. Karena kalau kalian diminta untuk memilih kelompok sendiri, biasanya pilih teman dekat ya, satu geng ini Pak, ini teman saya. Nggak mau Pak Guru ya. Pak Guru ingin kalian belajar berdiskusi dengan orang-orang baru sehingga kemampuan kita terasah gitu ya. Kemampuan kalian untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan orang lain itu terbentuk, terasah gitu ya. Jadi tidak hanya dengan geng-gengnya saja, dengan teman-teman yang menurut dia akrab saja gitu. Baik, yang punya nomor absen ujungnya 1, 11, 21, 31, angkat tangan. Ya, nah, kamu pindah ke kelompok sini. Sebentar ya. Yang punya nomor absen ujungnya 2, 12, 22, 32, angkat tangan. Ya, kelompok pula. Nah, sama ya, ini kelompok 1. Yang ujungnya 3, yang ujungnya 4, oke, jadi satu kelompok. Dan seterusnya ya, Pak Guru bagi jadi 5 kelompok. Oke, kalian sudah punya kelompok baru. Saya kira ini adalah orang-orang baru. Masing-masing kelompok, ini Pak Guru sudah siapkan ada cerita ya. Masing-masing ada 2 cerita. Ya, ketua kelompoknya saja. Masing-masing ketua kelompok ke depan. Ambil ceritanya. Oke, ini ya. Ini dalam 1 lembar ini ada 2 cerita ya. Ceritanya sengaja Pak Guru ambil yang pendek ya. Oke. Di cerita itu, pada cerita yang kalian terima itu ada 2 cerita, sekali lagi ada 2 kisah. Coba kalian baca, kemudian kalian coba bandingkan antara cerita yang pertama dengan cerita yang kedua. Ada tidak perbedaannya? Nanti kalian tulis perbedaannya. Minimal lah perbedaan yang paling mencolok, yang paling terlihat jelas bedanya di bagian yang mana. Kalau kalian hanya menemukan 1 perbedaan, boleh hanya 1 itu saja yang ditulis. Atau kalau kalian menemukan 2 perbedaan, boleh silakan tulis keduanya. Atau banyak sekali perbedaan yang kalian temukan, boleh juga silakan ditulis semua perbedaan yang kalian temukan pada kedua kisah itu. Sengaja Pak Guru cari yang mirip-mirip gitu ya, tapi pasti ada perbedaan. Oke, Pak Guru kasih berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Jangan main-main, duduk ya. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi kelompok, menemukan perbedaannya. Oh, bukan. Ini karena waktu kita mepet ya. 20 menit saja. Alah, Pak Hari. Nggak usah main-main Pak Hari. Ya. 20 menit saya kira cukup ya. Jangan mengatakan itu tidak cukup. Kalau kalian bekerja sama dalam kelompok, saya yakin bisa ya. Asal jangan ada yang merasa sok pintar, sok lebih dari orang lain, dari anggota kelompoknya yang lain ya. Kalau kalian bekerja sama, saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke? 20 menit, kita mulai dari sekarang. Primary. Baik. Nah, setelah 20 menit berlalu,
Saya kira kalian sudah jadi. Terlihat masih ada yang sedang mengerjakan, tapi tidak masalah ya. Yang jelas kalau dipanggil ke depan harus siap. Pak Guru tidak akan memanggil kelompok 1 duluan, kelompok 2 duluan, gitu ya. Yang dipanggil pokoknya itu maju ke depan. Maju ya. Maju pasti ke depan ya. Maju. Ya. Di depan kelas akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Apa perbedaan yang dia temukan di dalam cerita yang Pak Guru bagikan tadi. Tapi pada kesempatan ini Pak Guru tidak mengharapkan kalian menunjuk perwakilan untuk maju gitu ya. Pak Guru yang akan menentukan dari setiap anggotanya itu siapa yang harus maju. Karena kalau ditunjuk atau kalian pilih sendiri siapa perwakilannya, Pak Guru yakin kalian akan pilih yang paling pintar, yang paling cerewet, yang paling bisa bicara gitu ya. Pak Guru ingin kalian semua belajar keterampilan, baik itu keterampilan berdiskusi, keterampilan berbicara di depan pun penting untuk kalian asah kemampuan itu, keterampilan itu. Oke, jadi Pak Guru pilih apapun hasilnya, pokoknya tinggal baca, ya. Kalaupun deg-deg daya terjadi di dalam hati kalian, nikmati saja, gitu. Nikmati saja atau perasaan tidak tenang, takut, khawatir itu dinikmati. Nanti Pak Guru temui di depan. Oke? Ya, yang Pak Guru panggil. Yang pertama, Ana Aldafun Nisa. Oke, ke depan. Ya. Enggak usah malu-malu sini, cepat. Kami ya. Enggak boleh main-main sini. Enggak ada istilah enggak bisa. Maju. Nah, Pak Guru jemput ya. Oke, Ana, sini. Dekat Pak Guru dah, biar kamu tidak deg-degannya berlebihan gitu. Oke, kamu hanya bertugas tinggal membaca saja deh. Kamu tinggal baca apa yang tertulis di situ. Oke, apa perbedaan dari kedua cerita yang kelompokmu temukan? Oke, nah silakan. Yang lainnya dengarkan. Kelompok 4 dengarkan. Siapa tahu ceritamu sama awas, tapi kalau Pak Guru tanya, kamu nggak bisa jawab. Ya, Pak Guru cabut seleng-selengnya masing-masing 1 biji ya. Oke, lanjutkan. Ya, karena sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang yang punya cerita yang sama, mungkin kalian tidak tahu ya, dari 6 cerita yang Pak Guru bagikan tadi, dari 6 lembar itu, 3 adalah cerita yang berbeda-beda dan 2 memiliki kesamaan. Ya, jadi ada yang sama ceritanya ini dengan kelompoknya Ana, pasti ada yang sama. Siapa yang sama ceritanya dengan kelompoknya Ana? Nah, itu kan kelompok 3, sama kan ceritanya? Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya, kalau tadi Ana membacakan hasil diskusi kelompok mereka, menurut kelompokmu, apakah jawaban kelompoknya Ana sudah benar atau ada yang kurang yang perlu kalian tambahkan? Coba. Jangan bilang Pak sama, sesuai ya. Atau mungkin kurangmu di mana ya? Kelompokmu tidak menemukan apa? Mungkin kelompoknya Ana menemukan perbedaannya adalah A, sedangkan kalian tidak menemukannya. Apa itu hasil kelompokmu? Sama, nggak mungkin. Kalau gitu Pak Guru minta 1 orang perwakilan dari kelompok 3. Aisyah, sini Aisyah. Ya, mana hasilnya? Oh ya. Nah ini kan ada kekurangan ini Pak Guru tadi nggak dengar nih waktu Ana bacakan. Ini kan nggak ada. Kenapa nggak disebut? Ya duduk. Oke. Sebenarnya Pak Guru berharap bahwa kalian pada pembelajaran ini melatih kemampuan kalian untuk berbicara. Ya. Ngomong saja gitu ya. Sampaikan saja. Kalaupun dia sama, sebutkan apa samanya. Karena siapa tahu ada satu yang terselip perbedaannya seperti kelompok 3 tadi. Ya. Terkesannya sama, tapi dari bahasanya berbeda, maka akan berbeda hasilnya. Oke,
Lain kali untuk kelompok yang lain, kalau diminta membacakan mungkin saja perbedaan antara kelompoknya dengan kelompok yang sedang mempresentasikan hasilnya, itu disampaikan saja. Oke? Ya, sebelum Ana duduk, kita berikan aplaus dulu karena dia tadi sudah deg-degan, namun akhirnya berani membacakan di depan hasil dari diskusi kelompok mereka. Kita berikan aplaus dulu Ana dan kelompoknya. Baik, anak-anakku, jadi itu tadi diskusi kita tentang cerita, gitu ya. Nah, cerita yang kalian baca tadi atau perbedaan-perbedaan juga yang kalian temukan tadi pada kedua cerita itu di masing-masing kelompok, ketika kalian mendiskusikannya, gitu ya, ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil sebagai hikmah, gitu ya, supaya nantinya atau kedepannya kita belajar dengan cara yang lebih baik atau lebih efisien, sehingga ilmu-ilmunya bisa kita dapatkan lebih cepat atau ilmunya bisa kita serap lebih cepat daripada biasanya. Nah, yang pertama tentang kerja kelompok yang bisa memberikan gambaran. Tadi kelompok yang paling cepat selesai itu kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Walaupun orangnya cerewet-cerewet ya. Kelompok 4 itu cepat selesai. Namun ada banyak kelompok yang tadi bahkan sampai Pak Guru meminta presentasi masih menulis hasilnya. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan kira-kira ada kelompok yang lebih cepat selesai dibandingkan dengan kelompok yang lainnya yang agak lambat selesainya? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Maria? Ya, good. Salah satunya adalah kerja sama tim, kerja sama kelompok. Ketika kalian diminta untuk bekerja dalam kelompok, maka kalian harus bisa bekerja sama dalam kelompok. Ketika kalian adalah anak yang paling cerdas, kemudian dikelompokkan dengan anak-anak yang belum bisa atau tidak tahu apa-apa mungkin saja, gitu. Ketika ego kalian tinggi, merasa paling hebat, maka yakinlah pekerjaan kalian, pekerjaan kelompok kalian akan susah untuk cepat selesai minimal. Ya. Kalau masalah kesempurnaan, ya mungkin nanti tergantung kecerdasannya. Ya. Kalau dia cerdasnya luar biasa, mungkin dia akan sempurna hasilnya, walaupun dia bekerja sendiri. Tapi yang jelas tidak bisa bekerja bersama-sama berarti, ya, tidak bisa bekerja dalam kelompok. Dan dalam kehidupan kita, dalam realita kehidupan manusia, orang yang mampu bekerja dalam kelompok itulah yang akan menjadi orang-orang luar biasa. Makanya Pak Guru sangat berharap bahwa kalian bisa bekerja sama dalam kelompok. Ini salah satu treatment saja, ini salah satu latihan saja. Ya. Untuk mengasah kemampuan kalian, keterampilan kalian dalam berkelompok, entah itu diskusi kah atau apa. Ya, itu poin penting, kerja sama tim. Bila perlu kalian bagi tugasnya. Oke, saya baca kalau yang cerita 1, saya baca cerita 2. Ada yang menemukan perbedaannya, ada yang juru tulisnya. Jangan dia yang baca, dia yang nulis, dia yang semuanya, satu orang saja yang bekerja. Mungkin akan cepat selesai, tapi tidak akan sempurna. Kenapa? Karena tidak memberdayakan temannya yang lain, tidak mencerdaskan temannya yang lain. Ya. Jadi penting untuk bisa bekerja dalam kelompok. Tidak cukup hanya kecerdasan pribadi. Ya, kalian harus bisa bekerja dalam kelompok, kerja sama tim. Itu poin. Bagi-bagi tugas. Ada yang bertugas ini, ada yang bertugas itu, ada yang bertugas yang lain, supaya pekerjaan kita lebih cepat selesai. Itu poin pertama tentang kerja kelompok. Yang kedua tentang materi pokok nih. Materi pokok kita cerita fantasi tadi ya, Pak Guru sempat sampaikan di depan tujuan pembelajaran kita. Coba siapa saja yang boleh mewakili kelompok kalian, terserah lah.
Dari kedua cerita yang kalian baca tadi, manakah yang termasuk dalam cerita fantasi? Oke, apa? Besaran suaranya nah. Nih Ana sudah mulai berani berbicara. Bagus, saya sangat salut, apresiasi luar biasa. Good, perlu dikembangkan terus. Iya, nah silakan. Nah, yang lainnya diam, nggak usah ribut ya, nggak usah dikomentari dulu sebelum dia selesai. Apa nah? Yang mana? Cinderella itu fantasi apa enggak? Masa? Cinderella fantasi? Sepakat kan ya? Wah, sepakat. Nih, jangan-jangan karena Ananya cantik kalian sepakat nih. Coba Ana, kenapa kamu sebut Cinderella itu cerita fantasi? Oke. Ya. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang agak susah diterima oleh akal. Ada sepatu kaca yang tiba-tiba hilang, ditemukan oleh seseorang, kemudian ini jadi jodohnya. Emang kalian pernah? Enggak kan? Ya. Atau kalau saya, kalau Pak Guru paling senang dulu baca atau tonton film namanya Harry Potter. Ya. Ada seorang anak laki-laki hanya dengan sebuah tongkat, gitu ya. Sing berubah jadi kucing lah. Orang paling hebat di dunia ini, bahkan para ilmuwan pun nggak bisa pegang-pegang tongkat, gerak-gerakan tongkat, mengubah sesuatu jadi kucing, nggak bisa. Bagaimanapun caranya, itu agak susah atau bahkan sangat susah diterima oleh akal. Ketika ada sesuatu itu, sebuah cerita itu agak susah diterima akal, maka dia bisa dikategorikan sebagai cerita fantasi. Orang berfantasi, berhayal. Jadi itu cerita fantasi. Cerita yang sifatnya hayalan. Tidak masuk akal atau susah masuk ke dalam logika akal manusia pada umumnya. Kalau ada sebuah cerita tentang seorang anak yang ketika dia menghitung bisa cepat sekali selesai. Mau tambah-tambahan kali kalian dibacakan dengan cepat sekali. Apakah itu fantasi? Tidak. Seperti kisahnya tadi temannya Cinderella itu. Kalau masalah kecepatan dalam berhitung itu realita, ada anak yang seperti itu. Kalau dulu dikenal dengan istilah sempoa di zamannya Pak Guru gitu. Bahwa anak-anak yang kalau diberikan soal tentang hitung-hitungan kali bagi tambah kurang, maka mereka cepat sekali berhitung. Dan itu mungkin terjadi. Kalau ada anak miskin, nah tadi ada kisah yang lain ya. Ada anak miskin yang kemudian menjadi orang yang sangat kaya luar biasa. Apakah itu mungkin? Mungkin. Sangat mungkin. Asalkan dia punya daya juang yang luar biasa. Harus punya daya juang luar biasa. Kalau bahasanya Allah itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah dirinya sendiri. Kalian kalau merasa hari ini tidak cerdas, kalian harus punya tekad yang kuat dari dalam hati kalian bahwa kalian ingin menjadi orang cerdas dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah mudahkan jalan kalian menuju kesuksesan atau menjadi anak-anak yang cerdas. Ya, anak yang kalian. Jadi seperti itu. Ada cerita yang masuk akal, namun ada juga cerita yang tidak masuk akal. Nah, kalau fantasi itu adalah cerita yang tidak masuk akal. Tapi dari cerita fantasi maupun cerita realita itu kita bisa menerima atau bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Pasti ada pelajarannya. Dan besok pada materi selanjutnya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menganalisis unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah cerita, baik cerita fantasi ataupun tidak. Sehingga nanti kita akan mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran darinya. Ya. Baik, karena waktunya sudah selesai,
Pak Guru akhiri sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian baik di kelas sanawiyah ini ataupun setelah nantinya kalian masuk kuliah. Karena sungguh materi bahasa Indonesia itu dia berkesinambungan, berlanjut. Dan bahkan bisa Pak Guru sebut sebagai materi yang berulang-ulang, akan terus diulang-ulang. Akan diulang pokoknya. Ya. Kalau hari ini kalian belajar tentang cerpen, tentang cerita fantasi, maka besok di aliyah mungkin juga kalian akan belajar tentang cerita fantasi lagi. Walaupun mungkin ceritanya lebih kompleks, lebih ribet. Tapi yang jelas seperti itu. Nah, di Pak Guru pada kesempatan kali ini untuk menutupnya, Pak Guru ingin ingatkan bahwa mohon kalian mempelajari terlebih dahulu materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur yang wajib ada dalam sebuah cerita fantasi khususnya. Untuk akhirnya, Pak Guru ucapkan semangat belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk agama, dan bermanfaat untuk orang tua tentunya. Dan bermanfaat untuk madrasah kita bila perlu. Kalian menjadi anak-anak yang berprestasi. Seperti semboyannya kelas 83. 83? Nice. Masih ingat ya? Kelas 83? Oke. Semangat luar biasa. Saya berharap bahwa dengan yel-yel itu, yel-yel yang pendek 83, semangat luar biasa. Kalau kalian punya semangat yang luar biasa untuk menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang, untuk menjadi anak-anak yang cerdas, untuk menjadi anak-anak yang soleh di masa yang akan datang. Oke, itu dulu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi. Semoga Allah berikan kita kesehatan sehingga Pak Guru bisa hadir di hadapan kalian untuk memberikan materi yang bermanfaat sekali lagi ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sampai jumpa lagi anak-anak luar biasa. Semoga Allah memberkahi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.